Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai global warming atau pemanasan global. Next. Kelompok kami sendiri terdiri dari saya sendiri, Faris Babianata, Fatimah Zahro, Fitria Indra Septi, Gaisa Aksal, Ihsan Ramadian, dan Indra Maulana. Next. Global warming sendiri, global warming atau yang biasa kita sebut pemanasan global adalah kondisi di mana peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,74 atau kurang lebih penambahan 0,18 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir. Intergovernmental Panel on Climate Change mengatakan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Next. Peningkatan suhu global akan menyebabkan perubahan seperti naiknya permukaan air laut, peningkatan intensitas fenomena cuaca ekstrim, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Pemanasan global juga dapat mempengaruhi hasil pertanian, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan dan lainnya. Next. Berikutnya, faktor penyebab global warming. Next. Nah, di sini ada pertama faktor efek rumah kaca, yaitu terjadi ketika radiasi seperti cahaya matahari tiba di permukaan bumi. Nah, radiasi tersebut berubah menjadi kalor yang menghangatkan bumi. Sebagian dari energi tersebut diserap oleh permukaan bumi, sebagian dipantulkan kembali ke luar angkasa. Namun, sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi, sehingga akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca antara lain uap air, karbon dioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Next. Nah, gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi. Gelombang yang dipantulkan bumi, efek rumah kaca sangat dibutuhkan dengan temperatur rata-rata bumi sebesar 15 derajat Celcius. Sebenarnya bumi telah lebih panas 33 derajat Celcius dari temperatur semulanya. Jika tidak ada efek rumah kaca, maka suhu bumi akan sangat dingin, sekitar minus 18 derajat Celcius. Next. Lalu yang kedua ada efek umpan balik, di mana efek ini terjadi akibat pemanasan global dan kemudian membantu meningkatkan suhu bumi. Beberapa contoh efek umpan balik adalah penguapan air di permukaan bumi lebih cepat terjadi sehingga terdapat lebih banyak uap air di atmosfer. Contoh lainnya adalah mencairnya es di kutub. Es memiliki kemampuan lebih baik untuk memantulkan cahaya dibandingkan laut dan daratan. Nah, mencairnya es di kutub ini akan mengurangi radiasi cahaya yang dipantulkan bumi sehingga bumi akan semakin panas. Next. Selanjutnya ialah dari sektor peternakan. Efek rumah kaca terjadi karena menumpuknya gas rumah kaca, yaitu uap air, karbon dioksida, dan metana di atmosfer. Salah satu penyumbang terbesar dari gas rumah kaca tersebut adalah industri peternakan, yaitu sebesar 9% karbon dioksida, 37% gas metana, yang memiliki efek pemanasan 72 kali lebih kuat daripada karbon dioksida dalam jangka waktu 20 tahun dan 23 kali lebih tinggi dalam jangka waktu 100 tahun. Kemudian 65% di nitrogen oksida dengan efek pemanasannya yang lebih tinggi, yaitu 296 kali lebih kuat daripada gas karbon dioksida. Peternakan juga menimbulkan 64% amonia yang dihasilkan karena campur tangan manusia sehingga mengakibatkan hujan asam. Peternakan juga telah menjadi penyebab utama dari kerusakan tanah dan polusi air. Saat ini peternakan menggunakan 30% dari permukaan tanah di bumi atau bahkan lebih banyak lahan serta air yang digunakan untuk menanam makanan ternak. Selanjutnya yaitu adalah dampak yang ditimbulkan dari global warming atau pemanasan global. Dampak pertama yaitu yang terhadap distribusi tanaman.
Salah satu dampak dari global warming adalah perubahan iklim. Kenaikan suhu bumi dapat mengurangi daerah distribusi tanaman yang sudah ada. Global warming mengakibatkan kenaikan permukaan air laut, sehingga daerah tumbuhan di pesisir pantai menjadi tergenang air. Kemudian suhu yang tinggi juga menyebabkan kebakaran hutan, sehingga populasi tumbuhan yang ada di daerah tersebut akan menipis. Hanya beberapa tumbuhan saja yang dapat beradaptasi dengan suhu ekstrim agar bisa dapat bertahan hidup. Ya, selanjutnya itu adalah dampak terhadap produktivitas pangan. Jadi kenaikan suhu permukaan bumi juga mempengaruhi produktivitas pangan, yaitu sektor pertanian dan peternakan. Pada sektor pertanian, perubahan iklim menjadi suatu ancaman. Di Indonesia sendiri, perubahan iklim dapat dilihat dari panjang musim kemarau yang lebih lama, meningkatnya frekuensi El Nino yang merugikan bagi sektor pertanian karena mengurangi curah hujan sehingga terancam gagal panen. Pada sektor peternakan, kenaikan suhu bumi berpengaruh pada kondisi kesehatan hewan ternak. Berkurangnya ketersediaan pakan ternak akibat perubahan iklim juga berdampak pada sektor peternakan. Perubahan pola curah hujan, kelembapan, dan gas di atmosfer berakibat munculnya tanaman jamur maupun serangga yang menyebabkan penyakit pada ternak. Peluang kontaminasi berbagai penyakit bawaan ternak dari tanaman pakan lebih besar pada musim hujan, seperti jamur alfatoksin pada kacang tanah, gandum, jagung, dan beras. Oleh sebab itu, perubahan iklim juga akan dipengaruhi produktivitas peternak akibat penyakit menular. Dampak terhadap ketahanan pangan. Jadi sektor pertanian sangat rentan terhadap perubahan iklim karena berpengaruh pada tanaman, waktu tanam, produksi, dan juga kualitas hasil. Upaya adaptasi yang dapat dilakukan berupa pengelolaan sumber daya tanah dan air secara optimal dan berkelanjutan. Penanaman yang sesuai dengan kondisi iklim setempat, penggunaan sarana produksi pertanian yang efektif dan efisien, serta penerapan teknologi pertanian tepat guna yang adaptif. Ya, diversifikasi produksi pangan. Diversifikasi produksi pangan bermanfaat bagi upaya peningkatan pendapatan petani dan memperkecil resiko dari gagal panen. Diversifikasi produksi secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung upaya penganekaragaman pangan atau diversifikasi konsumsi pangan dengan beragam jenis pangan yang dapat dikonsumsi sehingga tidak terjadi krisis pangan merupakan salah satu aspek penting dalam ketahanan pangan. Diversifikasi horizontal itu merupakan pengembangan usaha tani komoditas unggulan sebagai core of business, serta mengembangkan usaha tani komoditas lainnya sebagai usaha pelengkap untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja keluarga, serta memperkecil terjadinya resiko kegagalan usaha. Nah, untuk diversifikasi regional ini merupakan pengembangan komoditas pertanian unggulan spesifik lokasi dalam kawasan yang luas menurut kesesuaian kondisi agroekosistemnya. Dengan demikian akan mendorong pengembangan sentra-sentra produksi pertanian di berbagai wilayah serta mendorong pengembangan perdagangan antar wilayah. Untuk cara mencegah dari global warming ini yaitu yang pertama, dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Nah, gas karbon dioksida akibat dari pembakaran bahan bakar yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor ini, itu dapat menyebabkan global warming dan memperparah global warming itu. Oleh karena itu, kita perlu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dengan menaiki seperti kendaraan umum atau berjalan kaki agar kita juga lebih sehat atau bisa menggunakan sepeda. Untuk selanjutnya ialah menggunakan alat elektronik yang hemat energi. Pada saat ini banyak diproduksi alat elektronik yang hemat energi, seperti lampu LED, di mana alat ini dirancang memberikan fungsi yang lebih alami dan lebih baik, tetapi dengan penggunaan
Kemudian menerapkan 3R dalam pengolahan sampah. Yang pertama ada reduce, yaitu kegiatan menggunakan produk plastik atau benda yang dapat menghasilkan sampah seminimal mungkin sehingga dapat mengurangi pemborosan. Kemudian ada reuse, yaitu langkah menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan seperti kantong plastik atau botol plastik. Kegiatan mendaur ulang sampah menjadi benda yang dapat berguna kembali, seperti daur ulang plastik, kaleng, koran, dan sampah lainnya sesuai kreativitas. Next. Kemudian ada menanam pohon, di mana pohon ini dapat mencegah dan menangani global warming, karena pohon melakukan fotosintesis di mana pohon menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Tanaman lingkaran atmosfer alami. Beberapa tanaman juga dapat melawan peningkatan karbon dioksida yang disebabkan kendaraan bermotor, asap pabrik, dan aktivitas manusia lainnya. Next. Kemudian ada menggunakan AC seperlunya. Dalam penggunaannya, AC menghasilkan senyawa hydrofluorens karbon atau HFC, di mana senyawa ini merupakan pendingin utama dalam AC. HFC merupakan karbon dioksida terhadap global warming. Selain itu, energi yang digunakan oleh AC merupakan listrik, di mana listrik dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil yang juga dapat menyebabkan global warming. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.